Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, marilah pada hari ini kita bahas materi bab 3, yaitu tentang perdagangan internasional. Untuk itu, silakan kalian simak baik-baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari materi lebih dalam lagi, alangkah baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang keempat, menjelaskan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, dalam materi perdagangan internasional ini ada beberapa istilah, yaitu ekspor, eksportir, impor, dan importir. Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain, sedangkan eksportir adalah negara pelaku ekspor. Kemudian pengertian daripada impor adalah masuknya barang dari negara lain, sementara negara pelaku impor disebut importir. Anak-anak sekalian, gambar ini menunjukkan kegiatan mengirim barang ke negara-negara lain atau ekspor dan kegiatan menurunkan barang dari negara lain atau impor di pelabuhan internasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Marilah kita simak pada tayangan selanjutnya. Perdagangan dalam negeri. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. 2. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi secara langsung. 3. Mata uang yang digunakan adalah sama. 4. Tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi saja. 5. Biaya angkut lebih murah. 6. Kualitas barang bervariasi. Dan 7. Perundang-undangan sama atau berlaku hukum nasional. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang perbedaan perdagangan internasional. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. 2. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. 4. Dikenai pajak atau bea masuk. 5. Biaya angkut lebih mahal. 6. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan 7. Peraturan perundang-undangan berbeda, berlaku hukum internasional. Pengertian absolute advantage atau keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Contoh, negara Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara-negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur tersebut. Pengertian comparative advantage yaitu keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara.
2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. 5. Perbedaan harga barang. 6. Perbedaan upah dan biaya produksi. Dan yang ketujuh adalah perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional. 1. Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. 2. Terciptanya spesialisasi produk khas yang tidak dihasilkan negara lain. 3. Mendapat barang dengan mudah dan murah. 4. Mendorong kegiatan produksi, pemasaran, sehingga permintaan terpenuhi. 5. Meningkatkan persahabatan antar negara. 6. Membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran. Hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional adalah: 1. Menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produk dalam negeri. 2. Bea masuk yang tinggi. 3. Adanya proteksi. 4. Adanya kuota. 5. Adanya peraturan. 6. Adanya politik dumping. 7. Adanya pertentangan politik. Dan yang ke-8 adalah adanya peperangan. Selanjutnya, marilah kita bahas beberapa istilah yang berkaitan dengan hambatan perdagangan internasional. 1. Adalah proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. 2. Kuota, yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. 3. Tarif, yaitu kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Dan yang keempat adalah politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.